live. Tema kali ini adalah nonton bareng 6 pertanyaan Moko Ginta. Oke, udah ready semua? Ada yang live gak? Tunggu. Saya share dulu. Di chat room ya. Ini adalah nonton bareng 6 pertanyaan. Oke, good. Suaranya udah oke. Ya, kita live-nya di sini. Saya taruh di chat room ya. Oke, kita mulai ya. Kita nonton bareng ya. Pada kedengeran suaranya? Rasa kecil dan eksistensi seseorang. Banyak yang sangat eksklusif terkenal oleh para Islam, Al-Quran sangat asal-asal, dan semua pernyataan-pernyataan atau hujatan-hujatan Christian Prince terhadap Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lagu-lagu lama, sama persis sebagaimana hujatan-hujatan para misionaris Kristen era tahun 90-an. Dan sesungguhnya semua sudah dijawab di dalam buku Ustadz Insan LS Moko Ginta yang terbaru, Pembelaan Mu'alaf untuk Islam. Di antara 54 buku bestseller karya beliau, inilah karya monumental beliau yang paling lengkap. Memiliki tebal 535 halaman, mengumpulkan seluruh jenis hujatan, pelecehan, penghinaan, dan tuduhan terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap Rasulullah Muhammad SAW menjadi satu, dan semuanya dijawab secara tuntas, lugas, dan cerdas. Bukan hanya bagaimana cara menjawab secara cerdas, tapi juga menyerang balik. Is Grand Prize BMW for Christian Prince. Pak Tamparagi, I will give you the. halo. Yo. Saya ingin kasih beberapa komentar. Halo. Ya, kedengeran suaranya. Sorry, saya ingin kasih beberapa komentar untuk narasi pembukaan itu, karena itu mempengaruhi opini publik secara falasius. Misalnya, pertama, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran. Karena saya tidak sambil live, jadi saya tidak bisa cek suaranya. Jelas. Ya, misalnya, oke. Misalnya dikatakan bahwa serangan dari Christian Prince itu lagu-lagu lama. Nah, ini metafora yang absurd dalam konteks ini, karena metafora lagu-lagu lama itu tidak pada dirinya sendiri berarti bahwa serangan Christian Prince itu tidak punya bobot. Itu tidak metafora itu tidak secara eksklusif mengandung gagasan itu, karena penggunaan metafora itu untuk memberi kesan retoris bahwa serangan Christian Prince itu tidak berbobot, itu sebenarnya adalah satu sesat pikir yang namanya appeal to novelty. Appeal to novelty. Nah, appeal to novelty itu maksudnya orang berpandangan bahwa sesuatu yang lama itu pasti tidak berguna, pasti salah, dan karena itu tidak perlu diperhatikan. Yang baru itu jauh lebih baik. Nah, itu sesat pikir, karena misalnya orang-orang yang pecinta barang antik, benda-benda berharga itu semakin tua usianya, dia semakin mahal harganya. Jadi lama atau baru itu tidak menentukan nilai atau kualitas dari sebuah argumen. Jadi penggunaan metafora lagu-lagu lama untuk memberi kesan retoris bahwa serangan-serangan Christian Prince itu tidak layak diperhatikan, itu sesuatu yang absurd, itu falasius. Dan inilah kelicikan dari orang-orang ini yang menggunakan metafora-metafora yang tidak banyak orang paham
untuk mempengaruhi opini publik bahwa you tidak perlu perhatikan argumen-argumen Christian Prince karena itu udah lama kok. Problemnya bukan lama atau baru, problemnya adalah you bisa jawab atau tidak, itu problemnya. Iya. Dan lagi Jadi kayaknya event sudah lama pun, yang saya tahu event malah sudah mereka lama yang pun selalu kalau nanyanya itu melulu. Cerita lama sebenarnya tuh mereka ya, yang nanyain melulu. Nggak ada perubahan gitu. ya. Jadi event sudah lama pun kalau you tidak punya jawabannya, maka itu tetap wajib untuk terus dikemukakan. Sampai you membuktikan diri, memberikan jawaban yang definitif dan persuasif terhadap apa yang kamu sebut lagu-lagu lama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, naratornya saya kira mungkin itu suara Pak Menakem Ali, saya kira. Kalau saya tidak salah ya. Naratornya bilang itu telah dijawab dengan tuntas oleh Insan Moko Ginta. Nah itu juga klaim yang absurd. Memang saya belum pernah membaca satupun buku Insan Moko Ginta, tapi kita tidak harus lihat angin untuk tahu kemana angin berhembus. Karena kita bisa mencermati 6 pertanyaan Moko Ginta ini, dan 6 pertanyaan itu simply absurd. Jadi seperti yang nanti akan kita perlihatkan satu persatu. Itu simply absurd. Jadi kalau memberi kesan bahwa karena dijawab oleh Insan, sudah dijawab oleh Insan Moko Ginta, maka itu tidak perlu diperhatikan, itu klaim yang menolak dirinya sendiri, karena kita bisa nanti seperti yang akan kita buktikan dalam pembicaraan selanjutnya. 6 pertanyaan itu simply adalah pertanyaan-pertanyaan yang orang tidak layak menyebut dirinya orang yang berintegritas secara intelektual, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan goblok semacam itu. Jadi Muslims ini tidak bisa membedakan antara apa yang disebut dengan jawaban dan jawaban yang benar. Itu dua hal yang completely berbeda loh. Memberikan jawaban belum tentu merupakan jawaban yang benar. Insan Moko Ginta definitely tidak diragukan memberikan jawaban. Tapi seperti yang nanti akan kita buktikan, terindikasi kuat bahwa Insan Moko Ginta memberikan jawaban yang blunder, bukan jawaban yang benar. Jadi setiap kali Muslim membuka mulut memberikan jawaban, itu belum tentu merupakan jawaban yang benar. Saya tidak peduli buku itu tebalnya 50.000 halaman kah, 1 juta halaman kah. Kalau you omong kosong di dalam buku setebal 500 sekian halaman, maka itu tidak berguna. Jadi menyebutkan jumlah halaman dari buku Insan Moko Ginta itu simply stupid. Ya, itu memang udah tabiat mereka kan. Lihatnya dari luar doang. Dan mereka kan playing victim biasanya. Nah, jadi mereka ini menggunakan ungkapan-ungkapan dengan efek retoris yang sebenarnya tidak ada substansinya. Apa gunanya menyebutkan jumlah halaman buku Insan Moko Ginta 500 sekian halaman itu, padahal belum tentu Moko Ginta memberikan jawaban yang benar. Masalahnya begini, ini kelicikan yang perlu kita telanjangi, bro. Masalahnya begini, publik kan tidak semua orang yang mendengarkan narasi semacam itu punya kemampuan untuk berpikir bahwa oke, jumlah halaman itu tidak menentukan benar dan salah. Tapi begitu orang mendengar, oh jumlah halamannya 500 sekian, orang langsung bilang, oh ini orang pasti orang yang hebat. Karena dia bisa nulis buku setebal 500 sekian halaman. Itu problemnya, orang-orang ini memanfaatkan ignoransi publik untuk melakukan propaganda. Jadi naratornya, saya tidak tahu siapa itu dia, apakah Menakem Ali atau siapa itu, menyebutkan jumlah halaman buku Insan Moko Ginta itu simply tidak berguna. Kamu membuang waktu orang untuk memakai 1 menit berharganya lalu menjadikannya kesia-siaan dengan menyebutkan jumlah halaman Moko Ginta, buku Moko Ginta di dalam narasi itu. Saya masih ada satu lagi, tapi apa bro, mau kasih komentar dulu? Ya ini sih memang biasa mereka punya tabiat playing victim begini ya. Mereka mau nyerang terus udah gitu, mereka selalu nuduh mereka diserang, padahal mereka yang nyerang gitu.
Terus terakhir Iya. Kaing-Kaing sendiri balik lagi playing victim terus. Ya, Oke, ya. kita lanjut Ya. dulu aja ya. Nah, itu komentar ketiga saya. Ini belum live ya? Udah live dari tadi. Oh, sorry. Dari Saya tadi nggak kita bisa live. lihat. Nah, komentar ketiga saya untuk narasi introduktif untuk video Moko Ginta ya adalah apa yang tadi Bro sudah bilang. Mereka memberikan bad names, nama buruk kepada setiap kritikan dari non-Muslim kepada Islam dengan memberikan misalnya sebutan hinaan, pelecehan, hujatan. Nah, you kan tidak suka hujatan, tidak suka pelecehan, tidak suka hinaan, maka kalau you sudah dapat nama buruk, maka publik simply akan ignore apapun yang kamu katakan. Nah, itu adalah sebuah teknik mempengaruhi publik dengan kelicikan. Satu kali lagi, dan saya berharap insan Moko Ginta menonton ini, karena nanti setelah saya hajar Nandar, saya akan langsung challenge insan Moko Ginta untuk live debate. Oke. Saya akan langsung challenge Moko Ginta untuk live debate. Jadi, saudara yang nonton ini, tolong teruskan video ini kepada Moko Ginta, supaya dia jangan bersembunyi terus dari saya. Nah, jadi apa namanya, memberikan nama buruk kepada kritikan dengan tujuan supaya publik tidak memberi perhatian terhadap kritikan terhadap Islam, itu adalah strategi yang licik. Strategi yang licik. Lagi pula, menyebut ini sebagai serangan balik itu adalah sebutan yang tidak tepat, tidak akurat. Sebab dalam interaksi antara kekristenan dan Islam, yang berhak mendapatkan sebutan memberikan serangan balik itu adalah kekristenan. Karena yang pertama kali memulai serangan teologis, termasuk serangan fisik terhadap orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi adalah Islam, dimulai oleh Muhammad sendiri atas perintah Allahnya. Surat 9 ayat 5, surat 9 ayat 29, itu adalah perintah untuk penaklukan secara fisik terhadap orang-orang Kristen. Jadi di dalam interaksi antara kekristenan dan Islam sepanjang sejarah, yang berhak menggunakan istilah memberikan serangan balik itu bukan Islam. Karena Islamlah yang memberikan serangan pertama kali kepada kekristenan, baik secara teologis maupun secara fisik. Dan saya bisa quote misalnya dari Ibn Kathir, memberikan komentar terhadap surat 9 ayat 29, perintah untuk memerangi the people of the book itu, umat berkitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, dan mereka kalau ditaklukkan, kalau diperangi, mereka dikasih pilihan. Masuk Islam, menyerah dan jadi dhimmi, jadi warga kelas kedua lalu membayar jizyah, atau berperang dan mati. Itu 3 pilihan. Oke, Bro. Masuk Islam, membayar. Bro Andre mau ngomong, kita kasih kesempatan dulu ya. Oke. Ya, saya mohon waktu sebentar untuk moderator dan juga Pak Verbum. Salam semuanya. Jadi untuk supaya membuat diskusi ini lebih baik, jadi kita akan melanjutkan dulu. Saya usulkan. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, kita akan melanjutkan dulu. Saya pikir ada banyak informasi dari Pak Verbum yang bisa kita dengarkan dengan baik ya. Yang kedua, saya mohon izin juga untuk Pak moderator untuk membuat yang lain silent dulu, karena tadi saya lihat ada suara masuk. Viewer kita dari ini mungkin Ya, tadi saya suaranya dengar ada suara. Benar. Jadi usul saya kita mute dulu semuanya. Nanti Pak moderator akan melanjutkan. Nanti kalau mau bicara boleh minta izin bicara begitu dengan raise hand. Silakan kalau misalnya yang ada yang mau bicara nanti silakan itu ya. Silakan naikin tangan ya. Sekarang saya mute dulu. Kita mulai. Terima kasih. Oke, makasih. BMW car as a reward if you can answer every question as follow.
first. Show me the verse in the Bible that tells Jesus is a Christian. You won't find any. It's because the name of Christian emerged for the first time in Antioch long after Jesus died. And those who gave a name of Christian were Barnabas and Paul, not Jesus. You can read it in Acts chapter number 11, verses number 24 to 26. Christian Prince, if you find in the Bible that Jesus is a Christian, a new series BMW will be yours. Second, nearly all Christians as well as you go to the church on Sunday. My question is, which verse in the gospel that shows the commandment of Allah or Jesus to go to church on Sunday? If there is, please choose a new series BMW for you, Prince. The third, Christian Prince, you worship Jesus as a God, don't you? My question is, in which verse in the Bible that shows Jesus said, I am Allah, your Lord, so worship me only? If there were a testimony of Jesus like that, I would add another new BMW for you. The fourth, you are convinced that the Bible is Allah's words, aren't you? My question is, show me the verse that tells Allah's words sounding, I am the one who revealed the Bible, and I am also the one who got it. If you find it, another new BMW car. Izin bicara? For you. Izin bicara? Ya, oke. I'm really sure you cannot solve that verse. Oke, silakan, Bro Ade. Oke. Sorry, menyela. Jadi saya mengusulkan formatnya begini, moderator, supaya teratur dan tertata juga, enak dilihat sama viewer kita. Jadi tiap kali satu poin pernyataan dia, kita saling diskusi, kita saling ngomongin. Jawablah komedi-komedinya dia, tiap satu poin. Oke. Mengusulkan, bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Yang lain gimana, setuju gak? Yang setuju, angkat tangan. Satu persatu kita bahas, kita nggak dengerin dulu semua. Oke. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita Bang Luis tuh. Pertama. Kita balik ke yang pertama. Per satu poin aja. Ah. Silakan dikomentarin. Mungkin didengerin ulang dulu supaya kita komentarin per satu-satu. Enak. Kayaknya dia udah langsung ada teksnya kan? Langsung ada teksnya nih. Nih, Yes. yang pertama. Tunjukkan di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen. Yuk, siapa dulu yang mau kasih komentar? Silakan. Dari tadi Bang Luis kayaknya mau kasih komentar tuh. Ayo bro, silakan bro. Langsung, bisa nggak? Yo, silakan bro. Udah mute. Suaranya nggak kedengeran bro. Bro Luis, suaranya nggak kedengeran. Oke, kita ganti deh. Sorry bro, nggak kedengeran suaranya. Yuk, siapa yang mau kasih komentar yang pertama nih? Saya dulu deh. Show me where the verse that tells that Jesus is a Christian. Emangnya sebenarnya so what sih kalau Yesus Kristen atau bukan?
so what gitu. Saya terus terang ini saya nggak ngerti sebenarnya dia nanya gini tuh maksudnya apa gitu. Apa? Ya, menurut saya sih karena perspektif mereka itu kan karena semua orang dilahirkan beragama Islam, ya. Nah, karena dari perspektif itulah mereka mempersoalkan bahwa Yesus sendiri itu bukan beragama Kristen. Tapi kalau kita pikir dengan nalar saja, tidak ada pentingnya, saya setuju dengan Bung Tanparagi, tidak ada pentingnya Yesus beragama apa. Karena kekristenan itu sendiri berarti pengikut Kristus. Kita tahu sama-sama waktu di Syria Antioquia, pengikut Kristus kita ini orang Kristen pada waktu itu diejek gara-gara mereka itu adalah dianggap sekte Yahudi mengikuti seorang rabi namanya Yesus. Makanya disebut Kristen. Di video yang lain kan salah satu tuduhan mereka itu kan misalnya salah satunya yang saya pernah bahas juga dari Hajah, siapa itu? Saya tiba-tiba lupa namanya itu. Si Hajah lucu itu. Hajah Iren Handono, itu bukan siapa? Iya, nah, yang membedakan antara Nasrani dan Kristen. Itu kan, nah itulah terminologi-terminologi ini yang bagi mereka ini dipermasalahkan dan sebenarnya kalau kita orang Kristen, kita tahu bahwa Kristen, sebutan Kristen itu sebenarnya esensinya yang kita tekankan, yaitu mengikut Kristus. Bukan soal agama lo apa, gitu kan. Tapi kita semua mengikut Yesus dan persoalan dia nggak esensial. Tapi gini bro, buat mereka that is everything, kayaknya sih begitu ya. Maksudnya labeling itu buat mereka adalah sesuatu yang penting. Mereka berasa dihargain, mereka berasa dihormatin kalau mereka dilabeli sesuatu dan mereka melabeli orang lain juga. Itu dari sekian banyak yang saya perhatikan, itu kebanyakan mereka memang tabiatnya begitu. Halo bro. Yo, halo bro. Ada yang mau nimbrung, silakan. Yang pertanyaan pertama. Halo. Silakan bro Pil. Kalau dari saya sih karena di dalam Al-Quran bahwa Allah sudah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi di dalam Alkitab kan nggak bilang Tuhan kita nggak pernah bilang Kristen lah agama yang benar. Jadi itu yang mau dia buktikan. Ketika kita tidak bisa menjawab itu, berarti Tuhan itu tidak menunjuk Kristen sebagai agama yang benar. Sesuai Al-Quran, agama yang benar itu adalah Islam gitu. Itu menurut kita. Oh, itu poin yang diingin sampaikan. Oke, ada yang mau kasih jawaban nggak ini? Usul buat Bang Luis, mungkin enaknya pakai headset Bang, ya bro, supaya bisa ngomongnya suaranya jelas. Kalau nggak diem melulu kan, cuman lihat ngunyah-ngunyah doang, nggak seru. Pasti viewer pengen Bang Luis ngomong nih. Saya ada dua komentar untuk pertanyaan itu. Pertama, pertanyaan itu berangkat dari presuposisi yang salah. Halo, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Kayaknya suara Bang Luis masuk juga nih. Bentar, saya mute. Bang Verbum nggak apa-apa, lanjutin aja Bang Verbum. Nah, saya mute dulu. Nggak apa-apa, lanjut aja bro. Adalah manusia. Itu proposisinya. Proposisinya adalah yang beragama itu manusia. Jadi kalau insan mokoginta bertanya Yesus agamanya Kristen atau bukan, dia sudah harus mengasumsikan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Tapi gini bro. Dengan kata lain, dia berangkat dari presuposisi Islam mengenai Yesus. True, betul. Itu yang saya sebut. Dia harus mengajukan. Jadi kalau dia mengajukan pertanyaan, apakah Allah Subhanahu itu Tuhan, Muslim atau bukan? Dan apa arti menjadi seorang Kristen? Menjadi seorang Kristen itu hidup di dalam pertobatan. Itu pengertian basicnya. Nah, mengajukan pertanyaan apakah Yesus harus hidup dalam pertobatan setiap hari untuk menjadi seorang Kristen? Percaya kepada Tuhan yang adalah dirinya sendiri untuk menjadi seorang Kristen. Jadi kalau kita membedah pertanyaan itu secara cermat, secara Subhanahu wa ta'ala itu Muslim atau bukan? Oke, jadi jawaban dari pertanyaan ini dari Bro Verbum adalah tunjukkan ayatnya di mana di dalam Al-Quran bahwa Allah beragama Muslim.
bagi pertanyaan mengenai apakah hidup menjalankan pilar-pilar ideologi Islam, dan itu sesuatu yang absurd. Itu komentar saya tentang pertanyaan itu. Saya mau menambahkan, saya Gracia Pilo. Saya Yo, Gracia Pilo pakai channel, pakai tempatnya. silakan bro. Benar yang dibilang sama Bung Veritatis, Bung Deki, bahwa mereka menggunakan frame Islam untuk memasukkan, menganeksasi teologis agama apapun untuk tunduk di dalam hukum frame Islam. Oleh karena itu, andai kata kita mau menggunakan cara yang sama, benar yang dibilang sama Bung Diki, saya cuma menambahkan, kapan Allah disunat? Supaya dia sah menjadi seorang muslim yang sejati. Dan siapa yang menyunat Allah? Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Oke, Bro Tony, silakan Bro Tony. Baik, terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan, entah itu pertanyaan atau pernyataan, kelihatannya itu salah Pak. Karena pertama, Tuhan tidak pernah membentuk agama. Tuhan tidak pernah membentuk agama. Yang dibentuk Tuhan adalah jemaat gereja. Jadi kalau dia bicara agama, maka itu agak lucu. Karena kitab mereka bersumber dari Injil. Nah, sedangkan Injil tidak bicara agama. Ketika Tuhan hadir di bumi, Tuhan membentuk gereja, tidak membentuk agama. Itu kira pikiran saya, Pak. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau? Silakan. Saya mengusulkan, Ya. saya mengusulkan untuk moderator dan juga rekan-rekan bahwa viewer kita ini dilihat oleh baik dari Kristen maupun dari Muslim. Saya lihat komentarnya ini nggak sedikit juga yang Muslim. Jadi begini, kita melihat ada gap dari pernyataan pertama dari Ustadz Moko Ginta ini, kita udah lihat ada gap di mana ada pemaksaan terminologi, definisi, worldview dari Muslim atau Islam kepada Kristen. Jadi kita bahas fokus pada ini, dua hal ini. Bagaimana gap antara definisi Islam dan definisi Kristen itu yang kita bahas. Saya mengusulkan demikian. Jadi supaya terstruktur aja. Iya. Ya, silakan. Saya pikir pernyataan nomor satu sudah jelas dibabat habis. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Saya jelasin yang tadi barusan Bro Andre bilang. Maksudnya gini, kita jangan samain standar mobil dengan motor. Jangan nanya ke orang yang pakai mobil, lu pakai helm apa enggak? Terus jangan tanya orang yang pakai motor, mana sabuk pengaman lu? Kira-kira begitu ya, bener ya? Oke. Keren. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tambahin lagi? Oke, kalau dari saya sih lebih kepada pengikutnya Pak Ustadz ini ya. Maksudnya dari cara dia bertanya ini, mungkin nggak dia bisa jadi panutan gitu loh. Maksudnya ini kan bisa justru memalukan agama dari Pak Ustadz ini sendiri gitu. Dia jual buku pula, laku pula bukunya. Yang beli nih yang anehnya. Ya, ini kita lagi lihat stand up komedi. Iya, Lanjut memang, aja udah. Memang stand up komedi, bro. Mereka senengnya yang gitu gimana, bro? Ya, ini hiburan lah. Happy aja lah kita. Okay. Lanjut. Lanjut ya. Yang kedua, langsung aja deh, kita langsung cut ini aja. Pak moderator, Ya. masih ada satu hal yang kelewat. Karena dia quote dari Kisah Rasul pasal 11. Dia quote dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26. Dan dia misquote teks itu. Sebutan Kristen adalah Paulus dan Barnabas. Itu simply salah. Karena yang memberi sebutan itu adalah orang-orang. Karena waktu itu Paulus dan Barnabas baru tiba di situ. Bahkan Paulus masih disebut Saulus dalam konteks itu. Oke, kita cek. Jadi ya. dia memberi, ya. Oke, kita langsung cek. Coba kita. Name of Christian emerged for the first time in Antioch long after Jesus died, and those who Di mana tadi?
Di mana ayatnya bro tadi bro? Kayaknya tadi udah bener deh yang tadi deh. Oke, kita buka Sabda. Ayatnya berapa tadi? Dia nggak kasih ayat, dia cuma kasih Itu ada di tab 1. Kisah Para Rasul pasal 11, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Belum katakan itu. Jadi pertama kali kata Kristen itu dimunculkan di kata ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Ya. Kayak gitu. Ya. Sebenarnya sebelum sebutan itu digunakan, ini hanya informasi ekstra saja bagi orang-orang Kristen. Sebelum sebutan itu digunakan sebagai sebutan teknis untuk kekristenan, katakanlah begitu. Pernah ada satu sebutan yang lain yang digunakan persis setelah peristiwa Pentakosta, terbentuknya jemaat di Yerusalem, yaitu sebutan Hodos, the way, jalan. Dan itu digunakan oleh orang-orang sebelum digunakan istilah Kristen bagi mereka. Misalnya Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 9 ayat 2 dikatakan Paulus mengejar para pengikut the way. Diterjemahkan dalam Indonesia Baru itu pengikut jalan Tuhan. Tidak ada kata Tuhan di dalam bahasa Yunaninya, hanya ada kata the way, kata jalan. Nah itu metafora yang sangat penting, karena metafora jalan baik di dalam literatur Qumran maupun di dalam tradisi filsafat di dunia Greco-Roman itu digunakan untuk bicara tentang jalan hidup yang lurus, kehidupan moral yang benar. Tapi bukan juga hanya itu, karena ingat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menyebut dirinya, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sebutan itu membuktikan bahwa orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, even sebelum Paulus bertobat. Jadi Pak Moko Ginta ketika mencomot ayat ini justru menghantam dirinya sendiri, karena dia yang rajin mengklaim bahwa Pauluslah yang menciptakan kekristenan, yang menciptakan gagasan bahwa Yesus itu Tuhan, mati di salib dan lain sebagainya. Paulus pembohong. Tapi dengan menyorot ayat ini, Pak Moko Ginta menelanjangi dirinya sendiri, karena kita sekarang bisa membuktikan bahwa even sebelum Paulus bertobat, waktu dia masih mengejar para pengikut the way itu, jalan itu, orang-orang itu sudah percaya Yesus itu Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya Pauluslah yang menciptakan kekristenan seperti klaim Pak Moko Ginta, Irena Handono, dan para apologet muslim yang menuduh Pauluslah itu istilah jalan, pengikut jalan. Jadi dengan menggunakan logik dari pertanyaan itu, kita justru bisa membuktikan bahwa penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah dilakukan sejak awal sebelum Paulus bertobat. Jadi menuduh Paulus sebagai pencipta kekristenan, pendiri kekristenan, dan pembohong itu simply absurd. Karena sebutan pengikut jalan itu di dalamnya terkandung panduan moral, mereka mengikuti cara hidup Yesus, tetapi juga mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah sebutan yang digunakan sebelum sebutan Kristen digunakan untuk para pengikut Yesus. Itu komentar saya untuk poin itu. Oke. Ya, kita lanjut dah. Lanjut ya. Poin kita lanjut, kedua. udah jelas banget lah. Nah, poin kedua, hari Sabtu Minggu. In the gospel, Oke. Di mana perintah Tuhan bahwa harus ke gereja pada hari Minggu. Ada yang mau kasih komentar? Kalau saya kasih komentar pertama deh. Di mana di dalam Al-Quran disuruh libur hari Minggu juga. Kenapa umat Muslim juga libur hari Minggu? Oke, itu aja dari saya. Teman-teman yang lain siapa yang mau nambahin?
Saya mau menambahkan, tidak ada ayat perintah dari Tuhan, karena dia kembali lagi menganeksasi teologi agama lain, harus ngikut teologi Islam. Ya. Cuman ini Ayat nggak juga, Alkitab bro. cuma mengatakan kuduskan hari Sabat. Ini nggak juga, bro. Mereka Lo nggak, dia juga kan libur. kepingin mana? Mereka juga ini juga libur hari Minggu. Betul nggak? Oh iya, enggak. Tapi selain Pak Gracia, oke, Ya, silakan, bro. hilang suaranya. ya, di dalam Alkitab, Hah? ibadah di hari Minggu itu tradisi para rasul, seperti yang tercatat di dalam kisah para rasul pada hari pertama tiap-tiap, Ayatnya di karena mana, di bro? hari Minggu Yesus bangkit. Ayatnya di mana? Saya lupa, saya nggak Ada di yang tahu kisah ayat? para rasul pada hari pertama. Tiap-tiap minggu mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi kalau ngomong tentang Kristen, halo? Ya, silakan. Kisah Rasul Kisah para pasal rasul. 16 ayat 2. Ayat 7. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi ini tradisi. Aku dan dari hari Sabat bukan dilakukan untuk manusia, Untuk Sabat. kebalik. Hari Sabat itu dilakukan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, Yesus ayat di mana? mengatakan bahwa akulah. Saya lupa, nanti saya cari. Saya cuma ingat ayatnya. Saya lupa. Ya, itu di situ. Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5. 12 ayat 8. Jadi Matius Tuhan 12 bilang, ayat 8. Ya. jadi Yesus bilang, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Dan Yesus bilang, anak manusia, Yesus ini, aku ini, adalah Tuhan penguasa atas hari Sabat. Oleh karena itu, kalau hanya beribadah di hari Sabat, itu Yahudi. Kalau mau mengklaim bahwa aku adalah Kristen, dia harus melakukan ibadah seperti yang dicontohkan oleh para rasul, mengingat hari Tuhan, hari Minggu, Yesus sebagai Tuhan hari Sabat, bangkit di hari Minggu. Kira-kira itu. Pak moderator, mohon izin. Ya, silakan. Ya, ada beberapa hal. Saya setuju dengan Pak Gracia. Dia berangkat dari teologi Islam, kemudian mengajukan pertanyaan itu. Tapi saya tambahkan jauh lebih spesifik. Ingat, inti dari teologi Islam adalah law, hukum. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan citizen of law, itulah sebabnya saya selalu katakan kekristenan itu bukan agama ayatiah, tapi tidak pernah, Alkitab tidak pernah dimaksudkan begitu, karena kita tidak follow law but prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip etis, dan itu sebenarnya kita perlu memerlukan akal budi, memerlukan nalar, memerlukan wisdom untuk bisa mengetahui bagaimana saya mengaplikasikan prinsip ini dalam situasi yang spesifik. Jadi sama seperti pertanyaan yang pertama, Pak Moko Ginta berangkat dari presupposisi theology of law, kemudian memaksa kekristenan menjawab sebuah pertanyaan yang kontennya adalah presupposisi teologi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Insan Moko Ginta mengajukan pertanyaan yang anakronis. Anakronis itu berarti tidak sesuai zaman. Karena saya seorang scholar dalam bidang perjanjian baru, dan saya bisa menyatakan dengan otoritas bahwa kekristenan mula-mula itu tidak peduli mengenai bangunan yang kita sebut sebagai gereja. Bangunan gereja itu mereka tidak peduli dengan itu. Bangunan gereja yang paling pertama, menurut data sejarah arkeologi, itu baru ditemukan, baru dibangun kira-kira pada abad ketiga di Syria, di Dura Europos House Church. Itu kira-kira dibangun pada abad ketiga, artinya selama 300 tahun kekristenan itu beribadah berpindah dari rumah ke rumah. Mereka tidak pergi ke satu gedung yang namanya gedung gereja seperti kita yang sekarang. Jadi Pak Moko Ginta ini tidak mengetahui tentang historical konteks dari kekristenan mula-mula, lalu dia mixing segala sesuatu dan mengajukan sebuah pertanyaan, kemudian menuntut orang-orang Kristen untuk menjawab itu. Karena ingat di dalam surat-surat perjanjian baru, misalnya surat-surat Paulus selalu jemaat di rumah Priscilla yang bisa menampung agak banyak orang.
dan itu mereka beribadah secara teratur di situ, dan rumah itu tidak sebagai gedung gereja seperti sekarang. Pak Moko Ginta mengajukan sebuah sepeda belum ditemukan waktu itu kok, bagaimana aneksisasi. Jadi gini, kita yang pakai akal sehat, kita udah tahu ini sih ngelantur gitu loh, argumen yang ngelantur, dan saya kira teman-teman semua viewer kita yang lagi nonton 400 sekian ini semua sepakat bahwa ini sama sekali. Dan kita bisa ada masalah mau hari Minggu apa libur apa enggak. Mereka yang punya aturan sendiri bahwa mereka adalah agama hukum. Nah, mana hukumnya hari Minggu mereka kasih libur? Di mana ayatnya di Al-Quran? Nggak ada. Oke? Jadi dengan standar Chan Moko Ginta, dia berdosa dari standarnya dia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oh, sorry, boleh nambahin nggak sedikit? Boleh. Oke, anak saya kerja di Qatar. Mereka kerja di Qatar. Mereka libur tuh hari Jumat, tapi hari Minggu mereka kerja loh. Itu aja. Oke, berarti di Indonesia si Insan Moko Ginta sendiri dong. Dipertanyakan dia harus. Betul, itu. Oke. Benar, itu yang saya maksud. Jadi kalau di sana itu hari Jumat mereka libur, hari Minggu mereka kerja. Oke, thank you. Gunakan standar. Sorry, like. Oke, sambil nunggu saya bisa kasih itu prinsipnya. Tetapi untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, memang diperlukan satu hari khusus yang disepakati, sehingga orang-orang berkumpul dan mendapatkan pengajaran secara kolektif. Ibadah pada hari Minggu itu adalah semacam selebrasi terhadap kebangkitan Yesus. Jadi itu sebabnya gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu sebagai sebuah deklarasi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan maut, dan atas dasar kemenangan Yesus yang satu kali untuk selamanya itu, keselamatan sekarang available untuk diberitakan kepada semua orang. Oke, ini yang itu komentar saya tadi kasih. Allah tidak menghadiri hari Ahad. Kemudian Allah membawa kita dan memberi petunjuk kepada kita untuk memperoleh hari Jumat. Sehingga jadilah ia menetapkan hari suci, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, jadi di mana ayatnya? Ada di dalam hadis. Thank you, Bro Phil. Oke, kita lanjut. Bro Andre mau bicara, silakan. Kita lanjutkan aja, Bro. Oke. Gitu. Yang kita berlama-lama di satu poin ini kayaknya sudah, maksudnya jelas statementnya udah basi lah statementnya sih itu. Ya. Ini juga basi nih, gue pernah jawab. Di mana? Oke, poin ketiga, di mana Yesus berkata, "Saya Tuhan, sembahlah Aku." Perhatikan, dia mengajukan pertanyaan menggunakan kata Allah, bisa proper name, tapi bisa juga istilah generik untuk ketuhanan. Tapi ingat, dia formulasi pertanyaan ini dalam bahasa Inggris, dan itu hanya bisa berarti dia menggunakan kata Allah dalam kategori proper name. Nah, jawabannya singkat. Yesus bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yahweh bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yes, tidak ada ayatnya. Oke, siapa lagi yang mau? Saya sudah siap dulu mau nambahin. Oke. Kalau mereka menginginkan harus ada ayat berdasarkan yang orang ciptakan, Aku adalah Tuhan dan sembahlah Aku. Maka di dalam mirror strategi yang saya istilahkan dalam bahasa saya, kita buat satu ayat dan kita minta ayat ke mereka seperti yang mereka lakukan ke kita. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran, Muhammad adalah Nabi, dan ikutlah dia. Cari sampai botak tidak bakal ketemu ayat itu. Karena
Saya membuat suatu statement berdasarkan otak saya, dan saya mintakan bukti dari Al-Quran mereka. Itu kan gayanya Zakir Naik yang dikutip sama Insan Mukbin tadi sini. Ya, dari Ahmad Dedat itu. Ahmad Dedat Ya. Sama kayak misalnya, di mana ada kata Tritunggal di dalam Alkitab? Kita balik. Apakah orang Muslim percaya tauhid? Tunjukkan satu ayat di dalam Quran yang ada eksplisit tertulis kata tauhid. Tunjukkan ke saya. Nah, ini yang namanya kitab Smashing Complex. Gak bisa bro, standar itu cuma buat kita. Kalau dibalikin nggak bisa. Ya kita harus balikan ke mereka. Supaya mereka belajar tahu tata krama kalau ngomong gitu. Ini buat ke sini, oke, saya bikin ke kamu juga sama seperti yang caramu buat ke kami kan gitu. Ada satu kata yang tidak ada dalam kamus Islam, yaitu konsistensi. Itu kata itu sama sekali tidak ada. Haram itu. Karena kalau konsisten, you harus meninggalkan Islam, murtad. Jadi you harus tidak konsisten. Standar ganda, play. Dan untuk formulasi pertanyaan ini, saya ingin bahas tentang logiknya. Saya mungkin butuh 1 menit untuk ini. Boleh? Silakan. Halo? Ya, silakan. Ya. Ini kan pertanyaan tentang identitas. Siapa itu Yesus? Pertanyaan tentang Yesus itu Tuhan atau bukan? Artinya pertanyaan tentang identitas. Tapi dia mengajukan sebuah pertanyaan yang isinya adalah cara memperkenalkan identitas. Itu 2 kategori yang berbeda loh. Cara memperkenalkan identitas, tapi dia menuntut gimana? Susah mau tangkap otak. Dia ingin berkesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena tidak ada ayat Yesus bilang aku Tuhan sembahlah aku. Itu dia ingin berkesimpulan begitu. Artinya dia ingin bikin kesimpulan tentang identitasnya Yesus itu siapa. Tapi kemudian dia mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara Yesus memperkenalkan identitasnya. Jadi dia mengajukan pertanyaan tentang cara memperkenalkan identitas, tapi menyimpulkan tentang identitas. Nah itu itu namanya non sequitur. Kesimpulannya tidak follow dari premisnya. Artinya absurd. Kalau mau pakai istilah sehari-hari, pertanyaan goblok. Oke, Bro Andre, silakan Bro. Ya, oke. Ini kan selalu menjadi salah satu jurusnya mereka. Dan kalau bagi saya sendiri secara pribadi, gini, orang itu kalau maksa bahwa di Alkitab itu selalu ada ayat di mana Yesus itu minta, mengatakan bahwa aku ini Tuhan sembahlah aku dan sebagainya. Pertama, saya mau bilang bahwa cara memperkenalkan diri pada zaman itu tidak seperti yang kita harus paksakan di zaman ini. Jadi para debaters dari Muslim ini mereka memaksakan bahwa Yesus harus memperkenalkan diri sebagai Allah. Masalahnya adalah cara memperkenalkan diri sebagai Allah tidak seperti yang mereka harus paksakan. Seperti itu. Sama halnya kayak misalnya dalam sisi bahasa itu kan adalah simbol. Nah, bahasa itu menggambarkan maksud atau simbol itu. Misalnya kalau misalnya nih ya, saya bilang saya lapar. Perkataan saya lapar itu tidak selalu dikatakan dengan saya lapar. Kadang-kadang dikemukakan secara maksud yang lain, dengan bahasa yang lain. Lo udah makan belum? Pengen makan nggak? Saya pengen bilang bahwa saya lapar, tapi saya ngomong sama teman saya bahwa lo udah makan belum? Saya pakai cara yang lain untuk menyatakan bahwa saya lapar. Seperti itu. Perkataan Yesus untuk menyatakan diri sebagai Tuhan misalnya, salah satunya itu ketika di dalam Matius pasal 9 misalnya ya. Kan ada orang lumpuh yang dibawa kepada untuk pengampun dosa. Tetap hujat Allah. Kenapa menghujat Allah? Karena Allah tidak mengampuni dosa. Lalu atau bangun dan berjalanlah. Lalu kemudian ayat 6 Yesus mengatakan, di dunia ini anak manusia
Nah, anak manusia ini gambaran Daniel pasal 7 yang mengatakan tentang Mesias, tentang pribadi Allah, ya. Dan Yesus bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu orang itu dikatakan, Yesus bilang, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Orang itu sembuh. Gini aja, kalau Yesus bohong, maka orang itu tidak lumpuh itu bangkit dan berjalan. Karena yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Justru misi dari Yesus, dia bilang mengosongkan dirinya. Berapa kali setan berusaha untuk, contohnya Matius 4 dan Lukas 7. Jika engkau anak manusia, jika engkau anak Allah, lakukanlah ini, lakukan ini. Setan itu, dia tidak keilahiannya untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali untuk kepentingan orang lain gitu. Kalau Yesus menggunakan keilahiannya, dia bisa selamat dari salib gitu. Jadi buat yang orang Kristen, misi Yesus ya untuk menjadi manusia sama seperti kita, menjadi hamba bahkan taat mati sampai disalib gitu. Itu dari saya. Oke. Terakhir mungkin saya yang tutup deh. Sebenarnya Pak Moko Ginta nanya begini, sebenarnya dia pakai standar dia. Karena nabi dia begitu caranya. Gua nabi, please tolong dong akuin gua nabi dong, tolong please, gua hebat kan, gua nabi kan, aduh akuin gua dong soal gua nabi. Nah itu standar mereka begitu caranya. Jadi dia kayak nggak bisa terima. Bagi saya, Bro Verbum pinter, Bro Andre pinter, semua pinter. Tanpa perlu ada yang ngaku kan? Ada gak yang pernah bilang dari kita, gue pinter loh, kasih gue hadiah dong, gitu, akuin gue pinter dong, ada gak? Nggak ada, kita nggak perlu begitu. Betul gak? Tapi kalau mereka perlu, karena itu standarnya mereka. Nabi mereka begitu. Dia dapat pengakuan nabi, nggak dapat dan akhirnya pakai pedang. Nah, dia berharap standarnya sama. Tapi sorry guys, kita nggak begitu. Oke? Lanjut. Tambahkan sedikit, tambah sedikit, 1 menit. Ya. Mengenai pencobaan di padang gurun, beberapa tahun yang lalu saya didatangi orang yang mau menikah, satu Islam, satu Kristen. Dia datang ke rumah saya, dia tanya dengan pertanyaan ini, Pak, Gracia, di mana ada ayat Alkitab bahwa Yesus mengaku bahwa akulah Allah, Tuhan, sembahlah aku. Terus saya tunjukkan, salah satunya saya menggunakan pencobaan di padang gurun. Pencobaan pertama, lemparkan dirimu dari bait Allah. Saya buka dari kitab Lukas. Yang kedua, disuruh nyembah iblis. Karena iblis berkali-kali mencobai Yesus, di saat itu hanya ada 2 oknum, Yesus dan iblis. Di kalimat terakhir Yesus cuma bilang, ada tertulis, jangan coba-coba sama Tuhan Allahmu ya. Yesus ngomong ini kepada setan setelah dicoba berkali-kali, hati-hati ya, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu ya. Terus saya tanya sama orang-orang yang sedang konseling mau nikah ini, kamu paham nggak maksud ini? Setan mencobai Yesus berkali-kali dan Yesus berkata, ada tertulis jangan coba Tuhan Allahmu. Dia sedang menyatakan, sekalipun aku dalam rupa manusia, meskipun aku dalam wujud inkarnasi sebagai manusia yang sama dengan kalian yang mengosongkan diri, tapi di Filipi 2 ayat 6 sebelumnya, dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Yesus itu rupa Allah dan dia setara dengan Allah. Meskipun dia mengosongkan diri dan berinkarnasi menjadi manusia. Singkat cerita, dengan saya tunjukkan ayat ini, termasuk ayat yang lain, benar, aku adalah guru dan Tuhan. Puji Tuhan, mereka sekarang ada di Bali dan sudah jadi Kristen semua. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Oke, bungkus. Bungkus BM-nya, bungkus. Lanjut. I am Allah. Tentang istilah ego ini gimana ya? Oke. That the Bible is. Kalau kita mau explore, saudara-saudara, kalau kita mau explore pernyataan Yesus, Tuhan itu banyak sekali. Tapi saya pikir pernyataan kita sudah cukup mewakili lah. Menurut saya sih begitu.
Oke, pertanyaan keempat, di mana Tuhan bilang Alkitab adalah firman Tuhan? Oke, siapa yang mau mulai? Silakan. Pertanyaannya, di mana di dalam Alkitab Tuhan bilang Alkitab adalah firman Tuhan? Halo? Sekali lagi, Pak, halo? Ya, silakan bro. Sekali lagi Pak Moko Ginta ini berangkat dari presupposisi teologi Islam. Segala sesuatu harus ada pernyataan eksplisitnya. Bahkan kadang-kadang mereka membuat itu menjadi ekstrim dengan harus kata-katanya persis sama. Seperti yang mereka tuntut. Kalau kata-katanya tidak persis sama dengan yang mereka tuntut, maka mereka akan bilang, oh itu tidak benar. Jadi itu yang disebut dengan criteria of exact words. Kriteria kata-kata yang tepat. Nah, kalau you gunakan kriteria itu, maka kita tinggal balik logiknya aja, di mana dikatakan di dalam Alkitab bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Lalu you menuntut pembuktian itu dengan menggunakan kriteria kata-kata yang tepat. Nah, komentar saya masih ada beberapa, tapi karena saya off sebentar, saya ada perlu sebentar di belakang. Nanti saya join lagi. Oke, silakan. Yang lain? Oke, jadi Bro Verbum bilang, di mana di dalam Alkitab, kan si Insan Mogol Ginta nanya, di mana di dalam Alkitab Tuhan bilang Alkitab adalah firman Tuhan. Jawaban dari Bro Verbum adalah, di mana di dalam Alkitab Tuhan bilang Alkitab bukan firman Tuhan. Dan saya mau namain juga, di mana di dalam Al-Quran Allah berkata bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak bahasa Indonesia, berarti bukan. Nah, oke. Ya, siapa lagi mau namain? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom ya. Kenalin, saya Glenn. Saya adiknya Kak Gras, adik rohaninya Kak Gras ya. Oke. Ya, sebenarnya teringat pertanyaan ini sebenarnya karena saya baru dilontarkan oleh teman-teman saya satu kampus ya. Nah, mengenai bagaimana keabsahian Alkitab itu. Nah, sebenarnya sih saya memahami bahwa pertanyaan ini berangkat dari konsep Islam atau seperti yang Bapak tadi bilang, presupposisi Islam bahwa definisi firman itu adalah ketika Allah itu secara verbal berkata. Nah, itu saya sangat memahami. Sedangkan di Kristen, titik poin daripada firman itu bukan daripada bentuk buku, khususnya di dalam karya Kristus. Nah, di dalam Kristen, firman itu menjadi manusia. Jadi titik poin kata firman di situ itu menjadi manusia. Jadi perbedaan konsep inilah yang menjadi menjadi jembatan antara pemahaman kita sama mereka. Nah, yang kedua, definisi firman berdasarkan 2 Korintus 3:16 itu pun memberikan definisi bagi kita bahwa firman itu bukan seperti yang mereka pikir bahwa Allah itu berbicara verbal seperti itu. Bahkan orang Yahudi pun di dalam dokumen apa saya lupa, bahwa Taurat pun itu ditulis oleh tangan manusia. Nah, tidak ada konsep kitab jeglek turun dari langit itu tidak ada di dalam iman Kristen. Al-Quran yang nulis manusia apa bukan coba? Nah, apalagi itu ditulisnya kapan kan juga tangannya manusia. 1924. Kalau mengenai tulisan manusia, saya rasa tidak ada satu kitab suci di dunia yang tidak ditulis oleh manusia. Malah dalam konteks Islam, Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak ditulis oleh orang yang menerima wahyu, bukan nabi dalam kategori Islam, bukan rasulnya orang Islam, itu tulisan kenalannya Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad. Jadi kalau memaksakan frame Islam ke Kristen ini ciri-cirinya Muslim. Di dalam Alkitab kata untuk firman Tuhan ada banyak loh. Yang ini yang tidak dipahami Muslim sehingga mereka hantam kromo. Logos itu adalah terjemahan Septuaginta untuk Dabar Elohim atau Memra Allah. Itulah Yesus.
firman Allah yang satu dengan Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan di surga. Ada kalimat lain, tapi terjemahnya firman Allah. Remata. Rema atau remata bentuk jamaknya. Itu konsepnya pasti buku. Alkitab ini adalah firman Allah dalam maksud, dalam pengertian itu kitab tulisan manusia. Itu juga disebut firman Allah. Ada juga kalau ucapan verbal, misalnya seperti kata Nabi Yesaya, firman Nabi Yesaya, bahasa Yunaninya lalu. Semua ini dalam terjemahan Indonesia firman semua. Jadi tolong dibedakan mana firman Allah dalam pengertian firman Allah yang kekal yang satu dengan Allah yang menciptakan alam semesta, mana kata firman dalam pengertian itu kitab suci yang baru ada setelah ditulis oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus atau orang-orang yang menerima nubuat. Berarti apakah alasan Abdullah Ibnu Mas'ud menolak surat Al-Fatihah itu bahwa berarti berangkat dari definisi itu, Kak Kris? Maksudnya bahwa karena Al-Fatihah itu kan berangkatnya dari bawah ke atas gitu kan. Maksudnya tunjukilah jalan yang lurus kan, bukan Allah yang ngomong gitu. Beda-beda konteks. Kalau Abdullah Ibnu Mas'ud dia ngotot di dalam tulisannya, dia katakan Al-Fatihah itu bukan firman yang disabdakan Allah dari surga kepada manusia di bumi, tapi itu adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya bagaimana berdoa kepada Allah. Dan aku sepakat Ibnu Mas'ud karena redaksinya pada waktu misalnya aku Tuhan, aku kan pernah berkali-kali di dalam kelas pemuridan aku contohkan, misalnya aku Tuhan dan kamu ini adalah Muhammad. Masa aku datang dari surga, aku ngomong sama Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Muhammad itu tuh, itu kan menjadi tidak logis. Jadi kalau konteks itu sudah agak beda lagi. Maksudnya poinnya adalah bahwa definisi firman yang seperti yang mereka pikir bahwa harus dari Allah ke bawah itu tidak berlaku bahkan untuk di surat pertama mereka. Iya, itu, iya. Saya bisa tambahkan itu. Kita selalu berbicara tidak pernah nyambung karena waktu mereka gunakan istilah firman Allah, isi dari istilah itu adalah ucapan langsung dari Allah kepada Muhammad. Itu yang di dalam kekristenan kita sebut sebagai orakel. Dalam Mazmur itu banyak sekali, atau dalam kitab para nabi biasanya diterjemahkan dengan ucapan ilahi, orakel. Nah, jadi waktu mereka gunakan istilah firman Allah bagi Quran, isi dari istilah itu adalah ucapan ilahi atau orakel. Dan yang bukan ucapan ilahi, mereka tolak itu sebagai firman Allah. Dan itulah sebabnya Abdullah ibn Mas'ud menolak surat Al-Fatihah sebagai bagian dari Quran, karena itu bukan orakel, itu adalah doa kepada Allah, bukan kata-kata dari Allah kepada Muhammad, wahyu dari Allah kepada Muhammad. Nah, problemnya itu begini, poin saya itu begini, di dalam sejarah pewahyuan tidak pernah ada kitab suci yang melulu isinya adalah orakel. Never exist. Never exist. Tidak pernah ada. Even kitab Taurat, kitab para nabi, tulisan-tulisan Tanakh itu adalah ucapan ilahi, tapi juga Tuhan memakai para penulis manusia untuk menulis kitab-kitab itu dengan tidak meniadakan kemanusiaan mereka. Itu yang disebut dengan konsep inspirasi organik. Dan itu diakui baik di dalam tradisi teologi Yahudi maupun di dalam tradisi teologi Kristen. Jadi waktu kita gunakan istilah firman Tuhan, konten dari istilah itu bukan hanya ucapan ilahi, orakel, atau kalau kita sempitkan misalnya kitab-kitab Injil bukan hanya the sayings of Jesus, bukan hanya kata-kata Yesus, tapi juga termasuk komentari dari para penulis kitab Injil. Kita terima itu sebagai firman Tuhan dalam arti diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi kita punya konsep tentang firman Tuhan yang completely bertentangan satu sama lain. Nah, kenapa konsep firman Tuhan yang kontennya adalah orakel, ucapan ilahi itu harus ditolak? Pertama, tidak pernah ada antecedennya. Tidak pernah ada buktinya di dalam sejarah bahwa kitab suci itu isinya melulu orakel. Kedua,
pernah di dalam sejarah ada satu kitab yang isinya melulu orakel pada abad kedua yang disebut dengan The Gospel of Thomas. Pasti Pak Graziapello familiar dengan itu. 114 perkataan Yesus katanya. Itu kan isinya orakel, sayings of Jesus. Tapi itu ditolak di dalam tradisi kekristenan karena ditulis pada abad kedua ketika Rasul Thomas yang namanya dipinjam untuk kitab itu sudah tidak ada. Jadi simply konsep tentang firman Tuhan yang kontennya adalah ucapan ilahi yaitu Quran, itu tidak pernah ada buktinya di dalam sejarah, tidak pernah. Dan ironisnya adalah Quran mengklaim bahwa dia mengkonfirmasi kitab-kitab terdahulu yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal kitab-kitab ini tidak satu pun yang isinya melulu orakel seperti isi Quran. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbohong bahwa dia mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya, atau ini secara logik ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak tahu apa-apa tentang isi kitab-kitab itu, tapi sekadar mengklaim bahwa dia mengkonfirmasi isi dari kitab-kitab itu. Itu yang disebut dengan Islamic dilemma. Oke, lanjut. Ya, selalu yang mereka katakan seperti ini, Pak. Kamu percaya tulisan manusia atau tulisan Allah? Seolah lupa bahwa Allah itu, tulisan Allah itu kan tulisan bagi mereka gitu, bukan bagi kita. Sedangkan tulisan manusia itu adalah kesepakatan dialogis kita gitu. Seolah lupa bahwa mereka membawa posisi mereka untuk dibawa ke ranah dialogis gitu. Itu yang seringkali kurang bisa nyambung di situ. Mereka akan melontarkan pertanyaan, jadi kamu lebih percaya Al-Quran sebagai firman Allah atau Alkitab sebagai tulisan manusia gitu. Nah, masalahnya firman Allah kan bagi mereka, bukan bagi lawan bicara mereka gitu. Saya tidak percaya Quran adalah firman Allah. Itu firman Allah bagi yang meyakini. Gema bro tadi bro. Bro Andre dulu deh. Kita bahasan insan mukti binta udahan apa belum nih? Belum. Oke, Bro Andre. Izin bicara. Ya. Ya. Jadi gini, masing-masing kita kan presuposisinya ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen. Tapi saya menawarkan cara memahami dari orang agnostik. Bagaimana mungkin buku itu mengklaim dirinya sebagai firman Allah atau firman Allah? Tahu dari mana? Loh, itu namanya self-proclaim, dan itu adalah sirkular. Pembuktian kebenarannya itu sirkular. Dan pembuktian kebenarannya sirkular, itu kita tidak bisa dijadikan sebuah dasar dari kebenaran. Artinya gini, saya bilang, saya ini presiden. Pembuktiannya apa? Saya ngotot, saya presiden. Nah, inilah cara yang selalu dipahami oleh mereka dengan argumentasi mereka, bahwa harus mengklaim diri sendiri. Loh, pada kenyataannya mengklaim diri sendiri itu tuh tidak bisa dijadikan satu-satunya argumentasi. Itu masalahnya. Pembuktian kebenarannya, waktu saya bilang saya presiden, pembuktiannya tidak boleh berdasarkan perkataan saya bahwa saya ini presiden. Pembuktiannya harus berdasarkan bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa saya ini presiden. Itu maksud saya. Sehingga bagi orang-orang yang agnostik atau orang-orang yang skeptikal, kita mesti mempertanyakan dulu. Kalau mereka mempertanyakan tentang Alkitab adalah firman Allah, berarti pembuktiannya harus dari yang lain. Tapi saya mengajukan dalam diskusi ini, bagaimana pertanyaan ini dikembalikan kepada mereka, begitu loh. Okay. Apakah mereka yakin Al-Quran adalah firman Allah, kan gitu. Oke, mungkin itu dulu. Bro, saya mau tambahin sedikit. Jadi lebih tepatnya begini. Saya ngaku presiden, dan saya tulis buku, di dalam buku itu tertulis tanpa ragu adalah presiden. Itu adalah buktinya, bro. Iya, justru. Itu kan yang mereka lagi paksakan, kan? Iya, tiap kali. Padahal bisa saja, kan itu pernyataan halu. Benar. Jadi, maksud saya adalah, cara argumentasi seperti itu cara argumentasi dangkal yang ditertawakan oleh orang-orang yang berpikir sehat. Kan begitu.
Nah, makanya dalam kekristenan kita pun tidak bisa menggunakan cara argumentasi seperti itu. Sekarang gini, kita kembalikan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan bahwa Quran adalah firman Allah, jelas secara historikal pembuatannya, Bung Gracia tadi udah katakan, itu jelas ditulis oleh para sahabat. Ditulis oleh para sahabat dan para hawarin, yang kemudian dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian dikatakan, inilah perkataan Muhammad. Nah, perkataan Muhammad itu, pertanyaannya adalah, gini dulu, apakah kita boleh nggak mempertanyakan, ya, tahu dari mana ketika Muhammad memperkatakan itu tuh adalah dari firman Allah. Padahal kita tahu bahwa Quran mencatat bahwa Muhammad sendiri mengatakan firman Allah yang keputus. Oke, kita lanjut. Ada klaim mereka, Pak. Oke, kita lanjut deh. Keputus, kita lanjut. Allah's words. Ada klaim mereka, Pak. Bukti mereka untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah, Pak, yang sering kali mereka kutip. Apa tuh? Biasanya dalam surah Hud ayat 1, ayatnya disusun dengan rapi, secara terperinci diturunkan dari sisi Allah. Itu yang pertama. Gak ada satu orang pun. Kemudian yang sama di surat Yunus, gak ada satu orang pun mengandung kerapian. Di susunan susunan Al-Quran, gak ada yang tahu satu orang pun, Pak. Terus yang ini, yang ketiga ini yang menjadi keandalan bagi mereka yang paling mentok ya menurut saya, karena mengandung nilai keindahan sastra yang sempurna gitu, mungkin mengalahkan sastra Jawa ya. Menurut saya sastra Jawa lebih bagus, Pak, daripada sastra sana, Pak. Setuju, Pak. Ya, saya kasih komentar suplemen untuk itu. Halo. Ya, silakan. Ya, sebenarnya Pak Moko Ginta itu lupa bahwa tadi Pak Andre sudah mengatakan bahwa you tidak bisa menjadikan klaimmu sendiri sebagai pembuktian untuk klaim itu. Itu yang namanya arguing in circle, argumentasi sirkular. Dan itu adalah problem paling mematikan bagi Quran. Karena Quran itu penulisnya tunggal, jadi you tidak bisa argue secara logik berdasarkan Quran untuk membuktikan bahwa Quran adalah firman Tuhan. Karena itu sama dengan you mulai dari tempat di mana you berangkat, berakhir di tempat di mana you berangkat. Itu argumen sirkular. Tapi problem itu tidak bisa disematkan kepada kekristenan. Karena alasannya sederhana, Alkitab itu bukan ditulis oleh satu orang. Bukan ditulis oleh satu orang dan bukan ditulis oleh periode yang sama. Jadi kalau kita argue berdasarkan Alkitab, 66 kitab kanonik itu kita tidak berargumen secara sirkular. Karena Alkitab ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda, yang bahkan tidak saling kenal satu sama lainnya. Jadi kalau kita argue berdasarkan Alkitab, kita tidak melakukan sesat pikir yang disebut dengan argumen sirkular. Tapi Muslim akan selalu, dan saya tandaskan, harus selalu melakukan sesat pikir yang disebut dengan argumen sirkular, bulat. Karena dia harus berangkat dari Quran untuk membuktikan bahwa Quran adalah firman Tuhan. Jadi desain isi dari Quran itu sendiri telah menolak dirinya sendiri secara logis untuk diterima sebagai firman Tuhan. Karena even you memberikan testimoni tentang apapun juga, testimonimu itu dianggap lemah kalau you bersaksi bagi dirimu sendiri. Even Quran, kalau yang surat 2 ayat 282 itu memerlukan 3 orang saksi. Jadi, kalau yang bersaksi ilmu pengetahuan bagaimana, Pak? Seringkali mereka trennya sekarang kan ilmu pengetahuan, Pak, yang berbunyi sekarang. Bukti Quran dari ilmu pengetahuan, modern science. Nah, itu saya akhirnya mencari bukti dari pengetahuan dari luar kan. Maksudnya. Itu artinya mereka amnesia, lupa ingatan, karena Quran menggunakan 3 kriteria untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai firman Tuhan. Pertama, kriteria berdasarkan
surat 2 ayat 23, surat 2 ayat 23, untuk memberikan tantangan supaya apa namanya membuat satu surah yang isinya sama dengan, sorry saya lupa isinya, membuat satu surah yang isinya sama dengan Quran. Itu pertama, kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah kalau Quran bukan dari Tuhan, maka akan terdapat kontradiksi di dalamnya. Dan yang ketiga, kalau Quran itu bukan firman Tuhan, artinya Muhammad ngarang-ngarang, maka dia akan mati dengan cara aortanya diputuskan, dipotong. Itu adalah pembuktian dari Quran untuk Quran. Jadi kalau Muslim argue berbeda dari 3 kriteria itu sama dengan mereka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu stupid, tidak tahu apa yang dikatakannya, dan mereka lebih pintar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan 3 kriteria untuk membuktikan bahwa Quran itu adalah firman Tuhan. Dan singkat saja, 3 kriteria itu semuanya cacat secara logis dan saya bisa buktikan secara gampang. For the sake of time, saya kasih kesempatan untuk yang lain-lain. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Question is, show me the verse that tells Allah's words sounding, I am the one who revealed the Bible. Oke, udah ya. I'm really sure you cannot solve that verse. The fifth. Can you show me the verses that Jesus was born on 25th December and a command to celebrate it? Oke. Ya, pertanyaan berikutnya adalah tanggal 25 Desember, di mana ada tertulis di dalam Alkitab 25 Desember dan mana perintah untuk merayakannya. Silakan, ada yang mau bicara duluan? Saya mau bicara dulu. Bro, gaung bro. Bro, gema bro. Tidak ada perintah di dalam Gema,